2008. Saya Medes Rani dengan tingkat 32004. Selanjutnya ada pun judul proposal penelitian kami dengan judul pengaruh tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya akan saya jelaskan mulai dari pertama bab 1 dari pendapat kami latar belakang dari proposal judul kami. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah membawa perubahan besar pada kondisi ekonomi global, termasuk di Indonesia ini. Banyak perusahaan mengalami tekanan berat akibat pembatasan aktivitas sosial dan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada kinerja keuangan mereka. Salah satu aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan yaitu adalah rasio rentabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio rentabilitas itu sendiri yaitu adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dibandingkan modal yang digunakan selama periode tertentu. Penelitian ini pada judul proposal kami berfokus pada tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas setelah pandemi COVID-19. Hal ini penting karena pandemi telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumen sehingga mempengaruhi aspek keuangan perusahaan secara signifikan. Selanjutnya ada identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah kami pada pandemi COVID-19 ini memberi dampak yang cukup besar terhadap aktivitas bisnis di berbagai sektor. Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan yang signifikan akibat pembatasan sosial dan perubahan perilaku konsumen. Penurunan penjualan ini tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan. Selain itu, pengelolaan piutang juga menjadi tantangan tersendiri karena banyak pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga memperlambat pembayaran piutang tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat perputaran piutang yang menurun yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya kami ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah yang kami kaji ini dalam penelitian kami, pertama bagaimana sih pengaruh tingkat penjualan terhadap rasio rentabilitas perusahaan setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas perusahaan pada masa pemulihan setelah pandemi. Yang ketiga bagaimana pengaruh tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas perusahaan secara simultan setelah pandemi COVID-19. Lalu ruang lingkup penelitian kami. Penelitian kami ini memfokuskan pada variabel bebas atau variabel independen, yaitu tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang, serta variabel terikat atau variabel dependen berupa rasio rentabilitas. Objek penelitian kami membatasi pada perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman dengan periode pengamatan dari tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian kami untuk bagi perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penjualan dan pengelolaan piutang yang berdampak pada kemampuan perusahaan. Lalu perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat penagihan piutang. Lalu ada bagi perguruan tinggi itu dapat menjadi sumber referensi akademik yang berguna dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan. Lalu bagi penulis yaitu penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan analisis keuangan serta menyusun karya ilmiah secara sistematis. Selanjutnya ada tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami ini bertujuan untuk menilai bagaimana sih tingkat penjualan mempengaruhi rasio rentabilitas perusahaan setelah pandemi COVID-19. Yang kedua, menganalisis dampak tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas perusahaan pada masa pemulihan setelah pandemi. Yang ketiga, menguji pengaruh gabungan antara tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas perusahaan setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, terakhir dari bab pertama kami sistematika penulisan. Pada bab 1 ini seperti yang sudah saya jelaskan di pendahuluan, menyampaikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab 2 kami yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi penguraian mengenai definisi, pengertian penjualan, pengertian piutang, pengertian laba, modal, rentabilitas dan hipotesis penelitian. Pada bab 3 berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, objek, unit, analisis, dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, dan juga metode pengolahan atau analisis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Baik,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 2 pada tinjauan pustaka, yang dimana di sini ada terdapat definisi, pengertian dan juga teori umum. Pengertian dari penjualan adalah penjualan ini adalah sebuah proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kegiatan penjualan terdiri atas transaksi barang atau jasa, dan penjualan dapat dilaksanakan melalui penjualan tunai dan penjualan kredit. Selanjutnya ada pada bagian klasifikasi dan jenis penjualan. Ada beberapa jenis penjualan. Yang pertama ada trade selling, yang kedua ada missionary selling, ketiga technical selling, keempat new business selling, dan yang kelima ada responsive selling. Adapun klasifikasi transaksi penjualan, yang pertama ada penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan tender, penjualan ekspor, penjualan secara konsinyasi, dan juga penjualan grosir. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Dalam kegiatan penjualan bisa dipengaruhi ada beberapa faktor. Yang pertama ada kondisi dan kemampuan penjual, yang kedua ada kondisi pasar, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kondisi organisasi perusahaan, dan yang kelima ada faktor lain. Selanjutnya pengertian piutang. Menurut PSAK nomor 43 menyebutkan piutang adalah jenis pembayaran dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasio maka offer instrumennya dalam piutang. Selanjutnya ada klasifikasi dan jenis piutang. Selanjutnya ada juga bagian pada faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Ada juga pengertian laba, jenis-jenis laba, pengertian modal. Dan selanjutnya di sini ada pengertian dan rumus tingkat penjualan. Yang pertama, tingkat penjualan itu biasa disebut dengan volume penjualan. Volume penjualan merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual. Tingkat penjualan merupakan pencapaian laba semaksimal mungkin dengan total penjualan dari setiap unit dalam jangka waktu tertentu. Adapun di sini rumus yang digunakan, nah bisa dilihat di sini ada rumusnya. Selanjutnya di sini ada pengertian dan rumus tingkat perputaran piutang, yang dimana perputaran piutang adalah rasio memperlihatkan lama waktu untuk mengubah piutang menjadi kas. Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan membagi penjualan kredit bersih dengan saldo rata-rata piutang. Di sini juga ada untuk rumus perputaran piutang. Nah, bisa dilihat di papan tulis. Kelihatan. Selanjutnya saya serahkan ke Reina. Selanjutnya ada definisi pengertian atau teori yang berkaitan dengan variabel dependent. Yang pertama ada pengertian rentabilitas perusahaan. Rentabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk memahami seberapa baik suatu perusahaan mampu mempertahankan labanya selama periode yang bersangkutan dan memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas manajerial dalam tugas operasional yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada arti penting rentabilitas. Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja berjumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Selanjutnya ada jenis rentabilitas. Ada dua jenis rentabilitas, yaitu yang pertama ada rentabilitas ekonomi dan yang kedua ada rentabilitas modal. Rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Ini beberapa ya. Selanjutnya, kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dari seluruh tubuh penelitian. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kami yaitu yang pertama ada H1, terdapat pengaruh signifikan tingkat penjualan terhadap rasio rentabilitas perusahaan setelah pandemi COVID-19. Yang kedua ada H2, terdapat pengaruh signifikan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas perusahaan setelah pandemi COVID-19.
Dan yang ketiga ada H3, terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas perusahaan setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya di bab 3 metode penelitian, yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan pendekatan ex post facto. Penelitian kuantitatif dilakukan karena data yang digunakan berupa angka atau informasi yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik seperti laporan keuangan perusahaan, tingkat penjualan, jumlah piutang, dan rasio rentabilitas. Selanjutnya ada objek, unit, analisis, dan lokasi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini meliputi perusahaan sektor industri, makanan, dan minuman di Indonesia dengan periode pengamatan pada tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya ada unit analisis penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor industri, makanan, dan minuman. Setiap perusahaan yang dianalisis pada satu tahun tertentu dianggap sebagai satu unit analisis. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data dari perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada jenis dan sumber data penelitian. Yang pertama ada jenis data penelitian. Jenis data yang dilakukan adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang dapat diolah secara statistik. Dan ada sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kata sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan melalui dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Ini ada operasional variabel, yaitu penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Bisa dilihat tabel operasional variabelnya, ada tingkat penjualan, perputaran piutang, rentabilitas ekonomi. Sumber data yang diolah kita ambil di tahun 2025. Ada metode penarikan sampel, populasi penelitian. Berikut jumlah perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI dan digunakan sebagai sampel oleh penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada daftar perusahaannya. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penelitian. Ini ada tabel 3, yaitu daftar perusahaan yang memenuhi kriteria. Dan ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ada metode pengelolaan atau analisa data. Ada analisa regresi linear berganda. Regresi linear berganda memungkinkan penelitian pengetahuan seberapa besar pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Sebelum melakukan teknik analisa regresi linear berganda ini harus menguji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan data yang ingin diujikan, yaitu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji autokolerasi, yang keempat ada uji heterogeneitas, yang selanjutnya ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis penelitian itu kita menggunakan uji parsial atau uji T. Yang kedua ada uji simultan atau uji F. Analisis coefficient determinasi. Di sini ada daftar pustaka. Bisa kita lihat di sini. Sekian. Demikianlah dari presentasi kelompok kami mengenai proposal yang berjudul pengaruh tingkat penjualan dan tingkat perputaran piutang terhadap rasio rentabilitas setelah pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatian dan observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.